Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah. Fa innahu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلى الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Alhamdulillah, puji syukur hanya kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur atas segala limpahan nikmat hidayah taufik Allah. Pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat berjamaah. Alhamdulillah di masjid yang penuh dengan berkah ini, sehingga insyaallah siang ini adalah menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah dicatat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah." Baginda Nabi SAW menyebutkan, tidaklah satu kaum berkumpul, bertemu di salah satu masjid di antara rumah-rumah Allah. Yatluna kitaballah, mereka bertilawah, membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasuna bainahum, kemudian mereka bertadarus terhadap ayat-ayat yang dibaca. Maka kata baginda Nabi, illa nazzalat alaihimus sakinah, tiada lain bagi kita yang berkumpul bertemu di masjid ini wabil khusus, kata baginda Nabi, nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan kepada mereka semua as-sakinah, ketentraman, kedamaian, insyaallah dunia dan akhirat. Kemudian selain nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, insyaallah kita semua yang berkumpul di masjid ini akan dipenuhi dengan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya wahabbathumul malaikah, bahkan para malaikat akan selalu mendampingi kita. Dalam hadis lain disebutkan yusalluna alaihimul malaikah, malaikat akan terus bersolawat, menyampaikan doa-doa bagi kita semua yang hadir di dalam majlis ini dan di dalam masjid ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dibacakan dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Pada ayat itu menggambarkan tentang bagaimana asalnya umat ini adalah ummatan wahidah, umat yang satu. Tetapi akhirnya terjadi perselisihan, persengketaan, baik itu secara keyakinan di antara agama-agama samawi ataupun di antara kita umat akhir zaman, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terlepas dari ikhtilaf, perbedaan-perbedaan, bahkan perselisihan-perselisihan. Sehingga di dalam tafsir mengenai ayat ini dikisahkan bagaimana Siti Aisyah menyebutkan
Baginda Nabi SAW begitu mengkhawatirkan tentang kondisi umatnya apabila suatu saat umatnya, wabil khusus setelah sepeninggal beliau, terjebak di dalam ikhtilaf, perbedaan, persengketaan yang akan berujung terhadap tafarruq, perpecahan, apalagi saling memerangi dan saling menjatuhkan. Sehingga kata Siti Aisyah, baginda Nabi SAW lebih banyak ketika bangun pada malam hari untuk melaksanakan sholat malam, sholat lail, sholat tahajud itu, lebih banyak beliau membacakan doa iftitah tahajudnya dengan bacaan Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu bainan nasi fi makhtalafu fihi ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Dari lantunan doa iftitah salat malam tahajud itu, kata Siti Aisyah, itu yang selalu dan sering dibaca oleh baginda Nabi, menunjukkan bahwa hal inilah yang begitu mengkhawatirkan bagi beliau. Termasuk di dalam iftitah tahajudnya dia membaca doa. Di antaranya pada pertengahan doa itu Nabi menyampaikan Allahumma anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi takhtalif. Ya Allah, engkaulah yang akan menghukum, menentukan keputusan di antara hamba-hambamu tentang perkara yang mereka perselisihkan. Ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqq, maka tunjukkanlah kepadaku terhadap apa yang mereka perselisihkan itu jalan yang benar, keputusan yang benar, biiznika dengan seizin engkau. Innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim, karena engkaulah yang akan memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa tergambar kekhawatiran, kecintaan Nabi terhadap umatnya. Karena itulah yang selalu disampaikan dan ditujukan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya, begitu khawatirnya kepada umatnya, sampai dengan menjelang wafatnya, ajalnya pun yang beliau ucapkan kata-katanya adalah ummati, 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 umatku, umatku. Betapa cintanya baginda kita kepada kita umatnya, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini kita menyaksikan begitu banyak ikhtilaf, persengketaan, perdebatan di antara kita umat Islam kaum muslim yang melibatkan kalangan santri, ulama, kiai, para habaib. Permasalahan-permasalahan di antaranya tentang silsilah nasab, ba'lawi, habaib dan lain sebagainya, yang hampir-hampir begitu mengkhawatirkan seperti pemandangan saya, akan menjerumuskan dan mengarahkan umat ini kepada perpecahan. Bagaimana permasalahan nasab yang sebetulnya bukan bagian dari rukun iman dan rukun Islam, tapi begitu menjadi isu yang hampir-hampir. Mudah-mudahan, auzubillah, kita berlindung kepada Allah, tidak menjadi pemicu perpecahan di antara kita umat Islam, di antara kita para kiai, para ulama, para habaib yang begitu sangat mengkhawatirkan perdebatan ini. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap bangun malamnya itulah yang didoakan. Begitu juga kita sebagai umatnya, maka doakanlah kondisi umat ini agar dibebaskan, dijauhkan dari ikhtilaf, perselisihan, perdebatan yang akan berujung terhadap perpecahan, apalagi permusuhan di antara kita umat Islam. Di tengah-tengah kita umat Islam dihadapkan terhadap tantangan zaman yang begitu semakin kompleks, bermasalahan-masalahan umat yang begitu sangat rumit. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang menjadi traumatik di dalam sejarah umat Islam, bagaimana di dalam tradisi kalam, di dalam tradisi umat Islam,
ketika terjadi perpindahan khilafah dari Sayyidina Utsman bin Affan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini memicu persengketaan, ikhtilaf, bahkan peperangan di antara sahabat Nabi, yakni Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan keluarganya Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai terjadilah peristiwa yang disebut dengan tahkim atau arbitrase, yang sepakat untuk memutuskan hukum berdasarkan hukum yang disepakati. Walaupun demikian, akhirnya peristiwa tahkim itu tidak berujung mulus, berujung pada pengkhianatan, berujung pada persengketaan di antara perwakilan utusan dari Sayyidina Ali dengan perwakilan utusan dari Sayyidina ataupun dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Peristiwa yang sangat traumatik, peristiwa yang sangat mengenaskan di dalam catatan sejarah umat Islam. Ini pun pernah terjadi. Oleh karena itu, mudah-mudahan hari ini permasalahan ikhtilaf yang terjadi di antara kita, yang begitu memenuhi beranda-beranda, memenuhi media-media sosial, perdebatan, bahkan tanda kutip, saling ingin bermubahalah dan lain sebagainya, tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, baginda Nabi SAW memberikan resep yang terbaik bagi kita untuk mensikapi ikhtilaf, perbedaan, perdebatan, agar jangan sampai berlarut-larut menjadi bola panas, bola liar yang akan berujung na'udzubillah terhadap perpecahan, permusuhan di antara kita umat Islam. Maka baginda Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah disebutkan, la yu'minul abdul imana kullahu. Kata Nabi, tidaklah seorang abdi, hamba itu dia sempurna keimanannya, hatta yatrukal kadhiba fil muzahah, sampai dengan dia bisa meninggalkan kata-kata bohong walaupun dalam candaan-candaan, wa yatrukal miraa wa in kana shadiqan, dan dia menjadi sempurna keimanannya itu ketika dia yatrukal miraa, dia meninggalkan al mira, dari kata ro'a, saling berpandangan, saling bermunazarah, berdebat. Wa in kana shadiqan, walaupun orang itu benar, punya fakta, punya dalil yang lebih sahih, yang lebih kuat, tetapi kata Nabi, untuk menyelesaikan perdebatan, perselisihan yang dikhawatirkan akan berujung terhadap tafarruq, perpecahan dan permusuhan, maka kata Nabi, ukuran keimanan seseorang adalah ketika dia berikhtilaf, berdebat, dia tinggalkan perdebatan itu, dia berhenti dari perdebatan itu, walaupun dia punya segudang dalil, dia punya alasan yang sahih, yang begitu kuat, tapi dia tinggalkan. Tidak ingin menunjukkan siapa yang paling benar dalam perdebatan itu. Wa yatrukal miraa wa in kana shadiqan, meninggalkan perdebatan-perdebatan walaupun dia benar, walaupun dia punya data yang lebih akurat, tapi dia tinggalkan demi menghindari perpecahan yang na'udzubillah apalagi sampai berujung dengan permusuhan. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis-hadis riwayat yang maksur, bagaimana para sahabat selalu memanjatkan doa agar kita semua umat Islam di dalam ikhtilaf perdebatan ini ditunjukkan kepada jalan yang benar. Sebagaimana doa yang begitu maksur yang sering dibaca oleh para sahabat, bagaimana doa ini menjadi gambaran bahwa kita terus berlindung kepada Allah agar umat ini terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak, yang benar itu benar, dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikuti yang benar ini.
wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, dan tunjukkanlah kepada kami umat ini bahwa al-batila, yang batil, yang salah itu salah jelas di hadapan kami, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhi, meninggalkan yang batil itu, termasuk perdebatan-perdebatan yang akan berujung terhadap perpecahan dan kehancuran. Kemudian pada akhir doa itu ditambah dengan wala taj'alhu multabisan alaina fanadhil, jangan jadikanlah antara hak dan yang batil itu menjadi samar-samar, tidak jelas kepada kami, fanadhillu, maka kami akan tersesat jika yang hak dengan yang batil itu tidak jelas. Kemudian waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin-pemimpin, panutan-panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisi kita umat Islam sampai dengan hari ini insyaallah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satunya adalah perdebatan, perselisihan yang akan berujung terhadap permusuhan. Kita tinggalkan dengan bijak, dengan dewasa, dengan dasar ukhuwah Islamiyah. Kita bisa mensikapi dengan bijak seluruh perbedaan, ikhtilaf yang terjadi, termasuk kita doakan para pemimpin-pemimpin kita, para ulama-ulama kita, para habaib-habaib kita, agar tidak terjebak berlarut-larut dalam ikhtilaf perdebatan yang mengkhawatirkan umat, dan na'udzubillah kalau sampai dengan menjadi pemicu perpecahan di antara umat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.